sebut aja yang ngirim tuh namanya Wika ya. Kejadian ini sebenarnya udah cukup lama pas Wika tuh masih duduk di bangku SMP awal. Di situ Wika punya adik cewek yang masih sekitar umur 4 tahunan, namanya Keisha. Di liburan semester ganjil ini kebetulan bokapnya tuh ngajak buat pergi sekeluarga ke Dieng, Wonosobo. Wika sekeluarga ini berangkat naik kereta dari Pasar Senen ke Purwokerto. Terus rencananya abis itu lanjut pakai mobil sewaan ke Wonosobo. Dan jam keberangkatannya tuh emang sengaja dipilih malam, biar sepanjang perjalanan sekeluarga tuh ngisi buat istirahat atau tidur. Nah, sekeluarga tuh ada Wika, Keisha, bokapnya sama nyokapnya. Duduk saling berhadapan, kursi 6 orang gitu. Jadi masih ada sisa 2 kursi. Tahu kan lo kalau misalkan kereta yang duduknya tuh hadap-hadapan gitu. Nah, suasana kereta tuh cukup rame malam itu. Tapi ya kondisinya emang masih cukup tenang. Sampai sekitar dini hari, tiba-tiba keretanya tuh berhenti mendadak. Tapi bukan di stasiun besar gitu, Nat, Moy. Wika coba buat lihat keluar jendela, gelap. Cuman ada bangunan tua rusak, terus tulisan stasiunnya tuh agak kabur gitu. Jadi tulisan buat stasiun ini cuman kelihatan ada huruf K di depan, terus belakangnya tuh run. Jadi K, terus 000, habis itu run gitu. Yang anehnya, nggak ada pengumuman apa-apa dari keretanya ini, dan nggak tahu ini berhenti itu di mana, di stasiun apa gitu. Kayaknya emang harusnya nggak ada rute stop di stasiun ini. Nah, tapi nggak selang lama, Wika ini bisa ngelihat kalau ada beberapa penumpang naik ke dalam keretanya. Posturnya tuh beragam, Nat, Moy. Beragam, aneh, dan pada pakai pakaian jadul kayak batik lengan panjang, kebaya coklat kusam. Pada nunduk aja gitu juga perawakannya gitu. Terus jalannya tuh pelan, kayak ngambang gitu, Nat, Moy. Dan salah satu penumpang ini ada yang duduk persis di sebelah ibunya si Wika. Sosoknya tuh ibu-ibu tua, kerudungnya hijau pudar gitu, kulitnya keriput, mukanya pucat, matanya tuh nggak kedip, dan mulutnya kayak gerak tapi nggak bersuara gitu. Dan duduknya tuh aneh, Nat, Moy. Kayak yang coba ngebelakangin Wika sama adiknya gitu. Nah, di situ Keisha tuh langsung nyolek Wika sambil bisik-bisik bilang, "Kak, tante itu bau tanah." Nah, dari situ pas keretanya akhirnya mulai jalan lagi nih, suasananya tuh berubah. Jadi dingin banget rasanya, ngalahin dinginnya AC, Nat, Moy. Penumpang-penumpang yang sebelumnya pada ngobrol pun tiba-tiba kayak nunduk semua gitu secara bersamaan. Kayak pada tidur, tapi matanya masih kebuka. Keisha tuh pelan-pelan nangis. Pas ditanya sama Wika, kenapa? Katanya, sosok ibu-ibu yang dilihat sama Keisha ini itu tuh ngeliatin dia terus. Jadi bikin Keisha tuh jadi takut. Dan bener aja, Nat, Moy. Pas Wika coba noleh pun, emang kelihatan kalau ibu-ibu ini tuh natap tajam lurus gitu ke arah Keisha. Jadi Keisha kayak diliatin gitu. Tapi badannya masih dalam kondisi ngebelakangin Wika. Jadi kebayang nggak? Seolah-olah leher ibu ini tuh kayak beneran bisa muter 180 derajat gitu. Wika yang jadi mulai gelisah juga langsung narik-narik lengan baju bapak sama ibunya gitu yang lagi tidur di sebelahnya. Dan pas kebangun, Keisha langsung bilang, "Bu, tante ini ngajak aku buat ikut ke rumahnya. Katanya rumahnya deket sama rel." Sambil jarinya si Keisha ini nunjuk ke arah samping ibunya. Tapi pas juga baru selesai ngomong kayak gitu, tiba-tiba lampu kereta tuh mati gitu aja sepersekian detik. Terus pas si nyokapnya ini coba nengok ke arah sebelahnya, ternyata kosong, Nat, Moy. Sosok perempuan tadi yang dilihat sama Keisha, yang dilihat sama Wika, itu tuh beneran udah ngilang gitu aja, gak tau kemana. Wah, ngeliat kejadian barusan, Keisha sama Wika tuh jadi nangis bareng-bareng karena sama-sama takut. Nah, bapak sama ibunya ini sebenarnya bingung sama apa yang diceritain sama anak-anaknya. Tapi ya buat nenangin si anak-anaknya ini, sekalian buat mastiin lah. Akhirnya bapaknya coba buat nanya ke petugas kereta yang kebetulan lagi lewat gitu di sebelah mereka, kayak lagi patroli. Tapi pas coba ditanya, kata petugas keretanya, kereta tuh gak pernah berhenti di stasiun manapun setelah ngelewatin stasiun Cirebon. Karena emang gak ada stasiun lagi. Dengan jawaban barusan berarti fix kalau tadi itu kereta sempat berhenti emang, tapi di entah berantah aja gitu. Dan gak mungkin harusnya sampai ada penumpang masuk. Nah, hal ini tuh makin bikin Wika tuh jadi merinding. Di sini Wika pun nyoba buat tidur aja lah, tapi gagal terus. Keisha pun juga sama. Terus makin lama, pas sudah mendekati waktu subuh, Wika ngerasa ada yang aneh di situ. Kata dia, adiknya ini yang awalnya kelihatan gelisah, pelan-pelan tuh jadi lebih tenang. Terus malah jadi diam gitu, dengan matanya yang sayu. Mulutnya tuh kayak jadi ngomong sendiri gitu diulang-ulang. Pas Wika coba dengerin apa yang diucapin sama adeknya, si adeknya tuh ngomong kayak gini, "Keretanya belum sampai, belum bisa turun, keretanya belum sampai."
belum bisa turun. Gitu-gitu terus. Terus nggak lama dari situ, badannya Keisha tuh kayak gemetar menggigil gitu, tapi bukan demam. Pas coba dipegang sama Wika, tangan adenya ini, tangannya tuh dingin, pucet, rasanya kayak megang tangan orang yang abis masuk kayak sumur gitu loh, lembab dan bau tanah juga. Ya. Wika ngebangunin lagi bapak sama ibunya buat ngeliat kondisi Keisha, dan baru juga bapak ibunya kebangun, Keisha tuh tiba-tiba muntah. Tapi yang keluar tuh bukan makanan atau minuman yang habis dia makan gitu ya. Tapi yang keluar tuh air keruh berlendir kayak air dari kolam lumpur gitu loh. Ibu bapaknya tuh jadi ikutan panik di sini. Terus abis itu Keisha tuh ngomong dengan suara yang bukan suara dia ya. Dia ngomong kayak gini, aku cuma pengen ajak main, ajak mampir. Rumahku deket pohon sawo di jalur rel tua. Pada kaget tuh denger suara kayak gitu. Pokoknya Wika sama ibunya tuh di sini cuman bisa meluk Keisha kenceng, dan detik itu juga pas Wika meluk Keisha dan ngelihat ke arah jendela, itu di sepanjang perjalanan kata dia bisa ngelihat banyak banget bayangan wajah-wajah yang udah nempel di luar jendela kereta itu. Mulut mereka kebuka, menggeram, terus ngeluarin suara lirih kesakitan kayak orang ditarik gitu. Sosok-sosok yang mirip secara fisik kayak para penumpang misterius tadi yang tadi naik ke kereta itu. Tapi intinya singkat cerita, nggak butuh waktu lama setelah azan subuh berkumandang, untungnya Keisha ini tuh udah sembuh, atau lebih tepatnya nggak kayak sebelumnya lah. Setelah itu Keisha cuman kelihatan lemes banget, dan setibanya di Purwokerto, mereka sempat bawa Keisha dulu ke klinik. Tapi kata dokternya, Keisha tuh kondisinya normal-normal aja, nggak ada yang aneh sama sekali. Tapi ya Keisha tetap di situ nggak mau diajak ngobrol, matanya kosong, terus nggak mau makan juga. Oke. Dan puncaknya, malam pertama Wika sekeluarga di penginapan, tiba-tiba sekitar jam 2 malam, itu Keisha hilang aja dari kamarnya. Pas coba dicari sama keluarganya, ternyata Keisha tuh udah duduk sendiri di pinggiran jendela, mukanya tuh datar, terus pelan-pelan dia nyanyi lagu Jawa. Padahal nggak ada yang pernah ngajarin si Keisha ini bahasa Jawa. Aneh anjir. Tapi pas makin didengerin suaranya, katanya suaranya tuh beneran nyaru kayak suara perempuan tua gitu. Dan pas coba ditanya ngapain di situ, ngapain di deket jendela gitu ya, Keisha tuh cuma jawab, Keisha udah janji buat ikut, tapi bapak sama ibu kok malah bawa Keisha jauh ke sini. Nanti biar dia nyusul aja ya pak, keretanya belum sampai soalnya. Wah, tanpa pikir panjang, pokoknya detik itu juga orang tuanya tuh ngebersihin Keisha, ngedoain, terus ditemenin tidur. Dan keesokan harinya, bapaknya sengaja buat ngajak Keisha tuh ke alun-alun. Soalnya, kata orang sana, suka ada orang pinter yang semacam ngebuka jasa buat ngobrol atau minta saran gitu. Dan ketemu juga pas di alun-alun. Setelah coba buat diceritain panjang lebar sama Wika, orang pinter ini akhirnya ngejelasin kalau dulu emang ada stasiun sebelum Purwokerto, namanya Stasiun Karangan. Stasiun yang dilihat sama Wika, tapi udah ditutup dari tahun 80-an, karena sempat ada kecelakaan di situ. Dan sejak kejadian itu, relnya bisa dibilang jadi terbengkalai, dan bahkan kadang penumpang dari sana tuh masih nggak berhenti buat naik terus ke kereta yang melintas. Tapi mereka tuh naik kereta bukan buat turun ya. Mereka ini naik cuman buat ngajakin penumpang lain buat main ke rumah mereka. Hah? Alias ya dunia lain atau dunia gaib. Gila banget sih. Gue gak kebayang sih kalau gue naik kereta terus diajak mampir ke rumah setan.